Nanti dibantu juga yang mic belum di-mute mungkin. Ya. Oke. Kita coba bahas lagi pertanyaan yang lain. Saya Wuri dari Sidoarjo, saya tertarik ikut pengajian Bapak bersama Ustadz Yudi kemarin dari Zoom. Saya belum sempat konsultasi supaya bisa sefrekuensi dengan suami dan anak-anak supaya komunikasi bisa lancar. Oke. Oh, Bu Uri belum kirim foto juga dan di ininya di PP-nya nggak ada foto juga. Oke. Kita belum bisa analisa. Terus ada Asti dari Tangerang. Assalamualaikum Ustaz. Nama saya Asti dari Pamulang, Tangerang. Mau tanya saya menghadapi karakter ini anak melankolis, Bu Asti juga melankolis. Kalau suami ini plekmatis. Suami plekmatis. Nah, plekmatis cara kita menghadapinya, plekmatis itu nggak ditarik nggak bisa, didorong nggak mau dia. Ditarik nggak bisa, didorong nggak mau. Jadi harus sabar, menghadapinya harus sabar Bu Asti. Sabar dan harus penuh pengertian kalau dengan suami yang plekmatis seperti itu. Dia nggak suka terburu-buru juga. Oke, masih ada waktu 6 menit ya kita sebelum masuk materi. Nanti materi 30 ya. Bu Asti, terus ada Bu Rohani. Dalam Rohani Tat, anak bimbingan Ustadz Yudi. Oke, boleh bertanya lewat sini. Oke. Nah, pertanyaannya belum dikirim, nggak apa-apa. Coba kita analisa dari personalitinya. Nah, personalitinya sanguine plekmatis. Sanguine plekmatis, kalau anak yang ini, yang besar, itu melankolis. Nah, yang kecil itu sanguine. Seperti yang kita bahas kemarin ya, berdasarkan genetika keturunan. Ada Mia. Mia mau tanya kan untuk karakter saya ini gimana saya ikut Reda Ustadz Yudi. Oke. Analisisnya Bu Mia melankolis. Melankolis koleris perpaduannya. Ya, pertanyaannya. Sudarsi. Bu Sudarsi, pertanyaannya, saya Bu Sudarsi, agen di BUMN Ustadz Yudi, Pak Isal ingin tahu karakter saya, ingin memahami karakter saja. Kalau Bu Sudarsinya koleris, Bu Sudarsi, ya, koleris, terus suami plekmatis, perpaduan melankolis, betul-betul kekeh orangnya. Nah, anak yang pertama ini sanguinis, anak yang kedua itu melankolis. Itu sudah terjawab pertanyaannya. Oke, masih ada 4 menit lagi. Ada Bu Parida dari Medan. Perkenalkan saya Bu Parida Ginting dari Medan, tim Ustadz Yudi. Ini foto saya dan suami, foto karakter kami berdua dan juga putri saya. Oke, baik. Untuk karakter Ibu Parida, Ibu Parida sanguine koleris, suami melankolis. Jadi Bu Parida kalau sanguine itu biasanya agak lemah di keuangan ya. Jadi segala sesuatunya keuangan serahkan dengan suami solusinya. Biar tidak terjadi pemborosan. Kalau anak sanguine perpaduannya plekmatis. Sanguine plekmatis. Itu anak. Nanti kita akan bahas di materi
bagaimana memberikan makanan ego dari setiap karakter tadi ya. Oke, masih ada 3 menit lagi. Ini ada Bu Waridah Pasuruan Madura. Madura, Pasuruan. Kalau dari cara pengetikannya ini udah terlihat melankoli ya. Saya Bu Waridah Pasuruan. Oke, beberapa tahun terakhir ini keluarga kami mengalami masalah. Anak terakhir kami mondok. Oke, tiba-tiba mau balik ke pondok dan tidak mau sekolah sampai sekarang. Sekarang bergaul. Oke. 5 anak. Wah, banyak sekali nih pertanyaannya ya, Bu Waridah. Mungkin nanti saat pemberian materi Bu Waridah bisa bisa menemukan cara ininya, cara sinkronize, cara menselaraskan dengan dengan pasangan. Bu Waridah ini sanguin koleris, Ibu. Sanguin koleris. Kalau suami flekmatis. Flekmatis perpaduannya melankolis ya kalau suami. Ya Bu Waridah ya. Oke. Kalau anak yang tadi nggak mau belajar, itu mungkin yang ini ya, yang nggak mau belajar nih. Ya, karena ini itu dia kurang enjoy dia belajar. Sukanya nge-game terus, bermain dia sukanya. Oke, Bapak Ibu belum bisa terjawab semua ini karena keterbatasan waktu. Kita akan coba mulai materi. Saya persilakan Ustadz Yudi ya sebagai pendiri dan ketua PPMI untuk membuka acara ini. Silakan Ustadz Yudi, saya persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang sudah menghadirkan kita di Zoom ini. Semoga kita yang ada di Zoom ini Allah ampuni dosanya, Allah mudahkan rezekinya, Allah lancarkan urusannya, dan mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan, keberkahan dan hidayahnya. Amin. Salat dan salam mari kita curahkan pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu, untuk suara saya mute semuanya ya. Kalau supaya mendengarkan suara ini, itu klik videonya itu di situ biar kelihatan penampakan Bapak Ibu semua ya. Sudah bisa suara? Kalau nggak ada suara diklik itu loh. Diklik itunya dulu, gambar mic sama gambar video, setelah itu di mute. Silahkan. Sudah? Kedengaran semuanya? Baik. Bentar saya mute dulu semuanya ya. Bim, speakernya mana? Baik, saya mute semuanya ya. Oke, Bapak Ibu semua, sebelum Pak Herman mengisi, ada beberapa hal yang mungkin nanti saya sampaikan. Jadi Bapak Ibu semua yang ada di Zoom ini, kita mengajak Bapak Ibu semua dengan ada ilmu tambahan ini untuk mengetahui diri kita sesungguhnya. Jadi bahasanya kemarin bagaimana kita mau mengenal diri kita dulu sebelum nanti mengenal orang lain ya. Nah, dengan ini nanti Bapak Ibu semua insyaallah akan ada banyak ilmu tambahan, ilmu baru tentang komunikasi dengan pasangan, dengan anak dan yang lainnya. Hingga Bapak Ibu semua nanti bisa mendapatkan cara komunikasi. Hingga kalau komunikasi kita bagus, bismillah mudah-mudahan kedepannya juga bagus ya. Nah, Bapak Ibu semua, nanti selama Pak Herman mengisi, jadi usahakan nanti jangan ada dulu pertanyaan. Kita ada pertanyaan itu setelah nanti materi selesai ya. Nanti kita buka sesi pertanyaan dan mudah-mudahan nanti kita juga mengajak Bapak Ibu semua bagi yang mau nanti mungkin ada tahapan bimbingan khusus atau bagaimana silahkan dari Pak Herman. Sehingga teman-teman hari ini kita maksimalkan untuk thalabul ilmi dan mudah-mudahan membawa keberkahan. Bapak Ibu, supaya hari ini kita lancar ya,
dimudahkan, tidak ada istilah ketakutan ada hacker dan sebagainya ya. Hacker juga milik Allah, makanya kita izin dulu sama Allah. Semoga Allah meridhoi acara kita hari ini ya. Bapak Ibu semua, mari kita awali kajian hari ini dengan baca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan baca Al-Fatihah 1 kali. Iya kan ya. Amin. Baik, Bapak Ibu semua. Sebentar, saya mute all dulu ya, karena ada sebagian yang baru pada masuk. Baik, Bapak Ibu semua, mudah-mudahan sebelum masuk Pak Herman, saya minta waktu 1-2 menit. Bapak Ibu semua, tadi malam pada bangun tahajud ya, semoga pada bangun tahajud semua ya. Jangan sampai tidak pernah tahajud dan selalu diingatkan untuk selalu muhasabah, mengingat dosa-dosa kita selama ini. Semoga dengan ini nanti Allah akan semua ampuni dosa-dosa kita. Nah, Bapak Ibu semua, kita akan mendengar langsung kajian hari ini tentang bagaimana mengenal diri kita, tentang materi Personality Plus, tentang kelebihan diri kita. Tadi termasuk bagaimana makanan diri kita sesungguhnya ya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Pak Herman sudah bisa on lagi? Ya, baik. Baik, Ustadz Yudi, terima kasih atas waktu dan kesempatannya dan undangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya, teman-teman yang majelis Ustadz Yudi. Baik, hari ini kita akan lanjutkan materi yang kemarin sempat tidak selesai ya. Karena memang kalau membahas Personality Plus ini tidak akan mengenal waktu, terkadang tidak akan ada habis-habisnya ya, seperti yang kami lakukan setiap bulan. Kami di Jogja itu mengadakan workshop Personality Plus ya. Satu kali workshop itu sekitar 8 jam ya. Pemaparan materinya dari A sampai Z itu 8 jam. Nah, terus peserta workshop apabila bulan depan dia mau ikut lagi, kita perbolehkan. Kalau mau ikut lagi diperbolehkan. Itu ada beberapa peserta workshop kita, alumni kita, yang ikut itu berkali-kali. Bahkan ada yang sampai 17 kali. Padahal dengan trainer yang sama, materi yang sama. Ya. Dan kenapa itu bisa terjadi? Karena bicara tentang pengembangan diri, itu kita tidak monoton, ya, terus berkembang, bahkan setiap waktu itu berkembang terus. Ya, bicara tentang diri kita sendiri. Dan setiap manusia itu paling suka bicara tentang dirinya sendiri. Nah, seperti yang kita bahas minggu lalu, ya, ilmu Personality Plus ini kalau di secara agama atau spiritual disebut hablum minan nasnya, ya. Dan kita sudah sering mendengar hablum minallah wa hablum minan nas. Nah, kalau hablum minallah itu bagiannya Ustadz Yudi, bagaimana berkomunikasi dengan Allah dan sebagainya, itu zonanya beliau, saya tidak akan menyentuh ke sana. Nah, ini hablum minan nas ini hubungan kita antar manusia, ya, atau people skill atau human relation, ya. Tapi hablum minan nas ini juga terkadang menjadi penentu untuk hablum minallahnya. Ya. Kalau hablum minan nasnya kadang-kadang kurang baik, hablum minallahnya juga terhambat. Karena kalau kita tarik akar setiap permasalahan, itu selalu dipicu dari perasaan hati yang tidak cocok dengan apakah pasangan, atau anak, atau rekan bisnis, atau atasan, atau bawahan, seperti itu. Nah, cara berkomunikasi dengan sesama manusia. Nah, untuk memasuki materi, ya, saya akan sharing screen, ya, sharing screen. Dan kalau nanti Bapak Ibu mengalami gangguan sinyal, umpamanya suara saya terputus-putus atau apa, biasanya solusi yang bagus adalah kameranya dimatikan, ya. Kameranya di-off-kan, itu biasanya sinyalnya lebih bagus, terkadang seperti itu. Ini hanya sekedar tips saja. Dan apabila nanti kita terputus di 40 menit pertama, kita lakukan check-in ulang ya Bapak Ibu.
check-in ulang. Tapi yang minggu lalu, alhamdulillah itu tidak terputus full, ya sampai selesai hampir 3 jam ya minggu yang lalu. Baik, kita masuk ke materi. Nyambung materi yang minggu lalu. Tema kita tetap sama, meningkatkan kualitas diri. Bagaimana nilai-nilai meningkat. Terus dari sisi hubungan antar keluarga juga meningkat. Ya ini kita sekilas saja. Ya kemarin udah kita bahas. Semua orang punya 2 hal dalam hidupnya. Dan penyebab 90 orang gagal dalam kehidupannya adalah kegagalan dalam membina hubungan baik dengan orang lain. Ya, ini bukunya, buku Personality Plus. Ini bukan tulisan saya, bukan karangan saya. Ini buku import, ya, tapi sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. 4 watak ini ditemukan oleh Hippocrates 400 tahun sebelum Masehi. Ya, 400 tahun sebelum Masehi. Jadi ini ilmu yang cukup tua, lama. Terus ini udah kita bahas kemarin apa saja manfaatnya dari Personality Plus, ya, udah kita bahas. Ya, yang paling utama adalah dengan kita menerapkan Personality Plus ini dalam kehidupan kita sehari-hari, semua dari kita yang betul-betul mempraktekkan, insya Allah bisa memiliki sukses yang seimbang. Ini Bapak Ibu, sukses seimbang. Ya, sukses yang seimbang. Nah, apa itu sukses seimbang? Orang disebut sukses seimbang dalam hidupnya kalau dia memiliki 5 hal ini secara bersamaan. Ya, spiritual dan sosialnya bagus, keluarganya bahagia, dia kaya waktu, nggak miskin waktu, ya. Dia balance antara waktu untuk spiritual, keluarga, pekerjaan itu cukup baik manajemennya. Terus kesehatannya juga bagus jiwa dan raganya. Terus dia smart finansial atau dia bijak terhadap uang. Ya, tidak panik kalau melihat uang. Nah, orang disebut sukses seimbang kalau 5 ini didapatkan. Ya, memiliki semuanya. Tapi kalau ada orang yang hanya sekedar banyak uang, itu bukan orang sukses, tapi orang kaya. Ya, baru sebatas di atas kaya ada level lagi namanya makmur, di atas makmur ada satu level lagi namanya sukses. Ya. Oke, ini kemarin sudah kita bahas. Ya. Terus Personality Plus ini bukan berdasarkan sio, bukan berdasarkan horoskop, bukan berdasarkan weton, tapi berdasarkan genetika keturunan. Poin pertama, banyak dari kita kurang rasa percaya diri. Bagaimana caranya kita punya rasa percaya dulu sebelum mengenal orang lain? Gimana cara mengenali diri kita? Ada tesnya, ya. Bagaimana cara mendapatkan tes kepribadian ini atau Anda mengetahui ini Anda apa? Mengetahui karakter Anda. Ya, bagaimana caranya? Oke. Soal tesnya udah bahasa Indonesia ya Bapak Ibu. Soal tesnya pilihan ganda seperti ini, multiple choice. Jadi tidak terlalu sulit dan udah berbahasa Indonesia. Sudah kita terjemahkan. Kalau di buku aslinya masih berbahasa Inggris kalau di buku aslinya. Terus nanti ada hasilnya, saya ingin di screenshot ini. Ini kartu personality. Jadi inti sari dari buku personality itu ada semua di sini nih Bapak Ibu. Ada semua di kartu ini. Inti sarinya. Ya, silakan yang mau di screenshot. Oke. Terus kemarin sudah kita pelajari gimana saat kita ketemu orang hanya dalam waktu 3 menit, 5 menit kita udah tahu karakternya apa. Tapi kalau Bapak dan kalau sudah terbiasa, udah bertahun-tahun mengetahui karakter seseorang atau personality-nya maksud saya. Oke. Ini udah kita bahas, ini contoh-contohnya.
Ya, contoh-contohnya ini kita menganalisa dari sorot mata, lengkung senyum, air muka, ya, terus gestur tubuh juga, bahasa tubuh, dari penampilan. Jadi itu beberapa poin cara menilai personality plus. Nah, sambil saya menjelaskan, apabila Bapak Ibu ada pertanyaan, bisa diketik melalui chattingnya, nanti akan dibantu Ustadz Yudi untuk kita bahas satu persatu ya. Baik. Nah, sekarang yang materi hari ini Bapak Ibu. Materi hari ini poin ketiga. Kebutuhan emosional. Nah, kebutuhan emosional ini Bapak Ibu, itu sama aja seperti makanan fisik. Ya, makanan fisik. Jadi kita pernah dengar ada yang namanya kebutuhan rohani dan jasmani. Ya, jasmani kita udah tahu makanan fisik kita itu seperti nasi, minum dan lain sebagainya. Tapi kebutuhan rohani selama ini banyak orang memberikan kebutuhan rohaninya itu dari spiritual, kebanyakan dari spiritual atau olahraga, ya. Nah, tapi ternyata kebutuhan rohani ini, kebutuhan mental kita itu bisa juga diberikan dari personality plus yang sering kita sebut makanan ego, ya. Tapi lebih tepatnya adalah makanan emosional, kebutuhan emosional. Yang mana setidak. Saya kasih satu ilustrasi dari kucing, ya. Mungkin sebagian Bapak Ibu yang di sini memelihara kucing, ya. Tapi juga ada sebagian mungkin pernah memelihara kelinci. Nah, saya waktu itu ada pelihara kucing dan ada pelihara kelinci juga. Nah, makanannya sama, ya. Saya beli di toko pakan ternak itu, pakan ini binatang gitu. Bentuknya sama, ya, besarannya juga sama, baunya juga hampir sama. Nah, satu ketika saya terburu-buru mau pergi keluar gitu, terus dengan beberapa keluarga, pokoknya rumah kosong. Nah, itu saya kasih makan kelinci, saya kasih makan kucing, ya. Tiba-tiba pas malam hari, ba'da Isya itu kami pulang ke rumah, yang kelinci itu pada loncat-loncat, gelisah gitu, yang kucing juga di kandangnya juga ngeong-ngeong bisa, dan ternyata itu tidak ada makanan yang mereka makan, ya. Jadi masih utuh semua gitu. Nah, ternyata apa yang terjadi Bapak Ibu, waktu saya mengambil makanannya, keliru ternyata. Makanan kucing masuk ke kandang kelinci, makanan kelinci masuk ke kandang kucing. Nah, kalau makanannya berbeda, makanan emosionalnya berbeda, makanan fisiknya berbeda, tidak sesuai dengan tipenya, itu tidak akan dimakan. Nah, itu juga kebutuhan emosional atau makanan ego. Kalau kita memperlakukan seseorang tapi tidak tepat dengan personalitinya, itu tidak akan bekerja, Bapak Ibu. Hubungan antar manusianya itu tidak akan maksimal, ya. Jadi orang-orang yang Bapak Ibu kenal dengan ciri-ciri personalitinya, ya. Nah, minggu ini kita akan bahas bagaimana kita mempraktikkan makanan egonya. Ya, jadi orang-orang yang kemarin namanya sudah ditulis, silakan Bapak Ibu nanti pilih tipe makanan apa yang diinginkan, ya. Dan makanan ego ini atau makanan emosional ini, kalau kita mau melakukannya dengan baik, inilah yang disebut Bapak Ibu sudah menguasai personality plus. Kalau Bapak Ibu hanya sekedar bisa menganalisa karakter seseorang, ketemu si A, Bapak Ibu tahu, oh karakternya yang ini sanguin, ketemu si B, yang ini koleris, itu belum cukup Bapak Ibu. Personality plus bukan untuk mengetek atau menjudge, oh ini karakternya ini karakternya, bukan seperti itu. Tapi personality plus itu
tujuan utamanya adalah begitu kita tahu karakternya, kita kasih makanan egonya. Ya, jadi personality plus ini tujuan utamanya adalah untuk kita bisa menganalisa makanan ego seperti apa yang tepat dengan si A. Makanan ego seperti apa yang tepat dengan si B. Makanan ego yang seperti apa yang tepat dengan si C. Itu yang jauh lebih penting dibandingkan hanya sekedar bisa menganalisa atau mengetahui. Ya, kalau untuk menganalisa atau mengetahui karakter seseorang itu gampang banget belajarnya, gampang banget. Tapi untuk memberikan makanan ego dari setiap personality ini yang butuh latihan, Bapak Ibu. Dan butuh keikhlasan. Ya, kenapa? Kalau kita nggak ikhlas, susah ngasih makanan ego ini. Ya, baik, kita masuk ke materi. Kemarin kita bahas sanguin, kata kuncinya adalah fun way. Fun way itu dia selalu ingin bersenang-senang, fun way. Ya. Nah, sekarang apa nih kebutuhan emosionalnya? Ini kita lihat Bapak Ibu, kebutuhan emosionalnya. Ya. Pertama, sanguin itu ingin diperhatikan. Jadi seorang yang memiliki karakter sanguin, setiap gerak-geriknya itu ingin diperhatikan. Nah, kami punya keponakan dari Lampung yang ikut tinggal di Jogja, namanya Nabila, ya dia baru kelas 6 SD. Itu sanguinnya luar biasa, kuat sekali sanguinnya. Jadi setiap dia melakukan apapun, dia ngomong. Mulutnya nggak bisa diem. Diemnya cuma tidur aja. Tapi tidur kadang-kadang ya ngigo juga sanguin. Ya, ngoceh terus. Ya, lapar ngoceh, kenyang ngoceh, pokoknya ngomong terus. Dan ingin apa yang dia lakukan, ingin sama tantenya selalu memperhatikan. Umpamanya dia bantu cuci piring. Dia pengen sama tantenya tahu dia cuci piring. Ini Nabi habis bantu cuci piring. Nah, itu yang disebut ingin diperhatikan. Jadi segala gerak-geriknya, sanguin ini ingin dipuji, ingin dilihat. Yang berikutnya, selalu ingin disayang. Nah, sanguin itu tidak cukup dengan sorotan mata, tidak cukup dengan senyum, menunjukkan bahwa kita suka sama dia, kita sayang sama dia. Tapi sanguin, dia ingin mendengar secara voice, secara langsung. Ini sama tante saya suka nggak dengan kehadiran saya di Jogja nih katanya. Jadi dia ingin selalu kita mengatakan kita senang dia di sini, kita happy dia di sini. Jadi harus diucapkan. Selalu ingin disayang. Dan dia paling tidak enjoy kalau kita diamkan atau kita cemberut. Yaitu sanguin. Terus yang berikutnya persetujuan. Yang namanya sanguin ini, itu karakter yang paling banyak idenya. Ini yang sering kita istilahkan Rasul, Raja Usul. Ya kan? Nah, jadi sanguin itu kreatif sekali. Kadang-kadang idenya itu luar. Out of the box kadang-kadang. Nah, keinginan atau makanan ego seorang sanguin, dia ingin persetujuan. Jadi apapun idenya, apapun usulnya, dia ingin kita mengatakan yes, itu bagus seperti itu. Ya, setujuin bukan berarti kita memenuhi keinginannya, tapi minimal